Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Avintech 2021. Kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara install sertifikat elektronik ke beberapa program di laptop atau di komputer PC Anda yang berbasis Google Chrome atau Mozilla. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian daripada sertifikat elektronik itu, atau kita biasa mengenalnya sertel. Itu sesuai dengan Per 04 PJ 2020 pasal 1 ayat 49 bahwa sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Dijen Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik. Ini saya mengutip plak persis sama sesuai dengan pasal itu yang tertera di dalam Per 04 PJ 2020. Jadi maksud di sini adalah bahwa kalau kita melakukan laporan atau apapun yang ada kaitannya dengan sertifikat elektronik, otomatis kita sebagai penanggung jawab di perusahaan itu yang menandatangani segala dokumen pajak itu sudah otomatis menyatakan setuju dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka laporkan. Kalau secara dokumen, hal ini sesuai dengan akte perubahan terakhir dari suatu perusahaan, yaitu siapa direktur pada saat itu, atau yang sudah terdaftar di DJP online. Oke, intinya bahwa sertifikat elektronik ini sebagai pengganti dari hard copy yang biasanya kita sering tanda tangani untuk keperluan dokumen pajak. Kita lanjut, apa layanan yang didapatkan dengan adanya sertifikat elektronik. Saya kutip juga di Per 04 PJ 2020 pasal 40 ayat 2. Ini yang paling sering, sebenarnya ada beberapa, tapi ini yang paling sering yang perlu diketahui. Bahwa dengan kita memiliki sertifikat elektronik, kita berhak mendapatkan pelayanan pajak, yaitu dengan permintaan nomor seri faktur pajak, pembuatan faktur pajak secara elektronik, pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik, pembuatan dan pelaporan SPT masa PPH atau bukti potong. Saya kira tiga hal ini yang sering terjadi. Di samping ada hal lainnya, tapi tidak saya tampilkan karena itu jarang terjadi. Tapi kalau ini pastinya akan terjadi di setiap perusahaan. Kemudian kita menginjak ke masa daluarsa dari sertifikat elektronik itu sendiri. Ini juga saya mengutip di Per 04 PJ 2020 pasal 44 ayat 1, yaitu 2 tahun sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi masa berlakunya di sini selama 2 tahun. Kemudian bagaimana mekanisme untuk perpanjangan dan bagaimana untuk mengajukan untuk pertama kalinya pengurusan sertifikat elektronik, nanti akan saya bahas dengan sesi yang selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke penerapannya. Baiklah, kita akan praktekkan untuk
instalasi ke browser Mozilla Firefox. Di sini ada 5 langkah, yaitu pertama kita masuk dulu ke browser Mozilla Firefox. Lihat di kanan atas ada strip 3, itu diklik. Ini diklik, kemudian akan muncul seperti ini, option. Optionnya kita klik sehingga akan ke step 2. Nah, di step 2 kita kursornya masuk ke privasi dan security. Di sini akan muncul view certificate, kemudian diklik. Sekarang sudah sampai ke langkah nomor 3, yaitu di sini kita mengarahkan kursor mengarahkan ke folder di mana sertifikat elektronik itu berada. Kemudian ini kan kita sudah set sebelumnya. Nah, di sini ada 3 sertifikat elektronik. Tapi yang untuk tutorial hari ini atau kali ini kita hanya mengambil 1 sertifikat elektronik untuk diinstal. Yaitu kita open di sini. Open, kemudian masuk ke langkah 4. Nah, langkah 4 ini suruh masukkan password. Password ini adalah password passphrase. Jadi password passphrase ini khusus untuk sertifikat elektronik. Kita masukkan passphrase-nya ini, kemudian kita oke. Oh ya, passphrase di sini pada saat kita download itu akan dimintakan juga atau bisa dirubah di situ. Maksudnya download sertifikat elektronik. Oke, kita sudah masukkan passwordnya, kemudian kita oke, klik di sini oke. Langkah yang kelima adalah tinggal mengokekan karena sertifikat elektronik sudah masuk di sini di Mozilla Firefox. Firefox sudah ada di sini. Jadi ini adalah expire date-nya tanggal 7 Juli 2021. Oke, ini sudah bisa digunakan dan sudah diinstal. Jangan lupa pada saat mau menggunakannya sebaiknya komputer di restart dulu agar semuanya update. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi para pemirsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.